Desainnya retro banget. Gue pikir ini pajangan doang. Pas gue puter, ini gila. Ini kayak speaker high-end 10 jutaan. Musik Lover, kali ini gue akan ngebahas satu speaker unik yang benar-benar bikin gue terkejut. Desainnya retro, handmade dari kayu, penampilannya estetik banget. Tapi jangan salah, dalamnya bertenaga. Mulai dari high-res audio wireless, AirPlay, LDAC, sampai kontrol keyboard yang keren. Ini speaker bukan speaker kaleng-kaleng ya. Speaker ini namanya Edifier D32 yang dibanderol dengan harga 3,2 juta. Fitur dan speknya kayak gini nih. Retro design, handmade wooden speaker case. Bayangin Musik Lover, bikinnya pakai handmade loh. Speaker ini adalah speaker wireless tabletop dengan komposisi 2.1 ya, ada tweeter 1 inci dan ada 4 inci long throw mid low driver. Powernya 60 watt, full digital signal processing, two-way active crossover dan DRC. Sudah certified high-res audio dan high-res audio wireless. Jadi bisa support sampai 24 bit 96 kHz. Dual Class D audio amplifier dari Texas Instruments. Support Apple AirPlay 2. Bluetooth-nya pakai Bluetooth 5.3, support USB juga dan ada aux inputnya. Ini juga sudah dual connection. Kodeknya SBC, LDAC dan ALAC. Ya, yang pakai AirPlay mode ya. Daya tahan baterai sampai 11 jam. Support Edifier Connect aplikasi. Dan yang terakhir, isi kontrol accordion keyboard. Nih cakep kan controllingnya? Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini Musik Lover. Fiturnya lengkap banget. Komposisi speakernya 2.1, support Bluetooth 5.3, support koneksi aux dan USB-C. Sudah high res. Apalagi coba ini. Fitur sama desainnya gue kasih poin 9,5. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Kalau Musik Lover pernah lihat Edifier yang tipe MP230, nah ini mirip banget. Mungkin bisa gue bilang ini versi jumbonya. Ukuran dimensinya, karena ini yang wide, itu agak sedikit lebih gede. 252 mm x 164 mm, 180,5 mm. Beratnya itu 3,04 kg. Overall desain Musik Lover ini vintage kayak radio zaman dulu. Ya radio 50-60an lah ya. Terus navigasinya lucu kayak Tuts Piano tuh, lihat tuh. Kita bahas desain sama buildnya dengan lengkap ya. Bahan boxnya katanya handmade loh. Ini gue appreciate banget untuk yang masih handmade. Ya, ini kayak brand headphone favorit gue Grado yang masih handmade juga. Dan ini masih dibikin handmade loh boxnya. Boxnya sendiri tuh kelihatan solid, kokoh. Dan di bagian outernya itu di cover kayak bahannya tekstur leather ya. Gue dapet nih warna putih. Nah boxnya katanya bahan kayu. Di bagian depannya itu bagian speaker ya, di cover grill warna coklat muda dengan list gold. Cakep abis menurut gue. Ada logo Edifier di kiri atas. Terus di kiri bawahnya ada tulisan Edifier. Di kanan bawah ada tulisan high-res audio. Tombol navigasinya yang kayak piano ini ada 5 tombol. Ada power sekalian mode koneksinya, ada mode Bluetooth, ada play, pause, ada minus dan plus. Di atas tombol power ada indikator lampu yang bisa berubah warnanya sesuai dengan koneksinya. Kalau yang biru untuk Bluetooth, hijau untuk aux, merah untuk USB-C, dan putih untuk AirPlay. Di bagian belakang ada fan buat bass, ada yang kiri dan kanan. Di tengahnya ada holdingnya, jadi kita mudah angkat nih seperti ini. Ada info tentang speakernya dan ada logo high-res wirelessnya. Untuk koneksi, ada aux in, ada USB in, dan ada koneksi kabel power yang bisa di-detachable. Di bagian bawah ada kaki-kakinya itu alas karet, supaya nggak mudah kegeser gitu loh. Nah, di situ itu kaki-kakinya ada list goldnya. Jadi bundar gitu, tapi ada list goldnya, ini keren. Musik Lover untuk desain sama build-nya ini solid banget, keren abis, vintage, gue suka, gue kasih poin 9,5. Sekarang kita bahas sound quality-nya. Nah, di sini gue akan share 4 koneksinya. Yang pertama tentu saja Bluetooth. Terus yang kedua USB-C-nya. Dan yang ketiga kabel aux-nya. Dan yang keempat gue juga cobain dengan pakai perangkat Apple, iPhone untuk AirPlay-nya. Nah, ini sampel suara yang pakai Bluetooth. Yang warna biru di indikator lampunya.
Yang gue notice powernya gede, 60 watt ya, gede loh itu. Bassnya tebal berbody ya. Midnya cukup di tengah posisinya. Jadi kalau dengerin vokal kerasa detail, clear, jelas, cukup intimate. Nah, treble-nya kerasa open sama airy. Kalau yang ini sample yang aux 3,5-nya. Gue pakai DAC SIMGOT DAW 4X. Jadi lampu indikatornya warna hijau. Kalau yang ini ya karena kan pakai DAC, jadi yang gue notice powernya jadi lebih gede Music Lover. Ya karena kan dia ada amplified dari DAC-nya. Terus suaranya overall kerasa lebih analog gitu, lebih smooth, overall lebih santai gitu suaranya. Bassnya ini lebih tebal, lebih berbody. Kemudian untuk vokalnya lebih intimate lagi, lebih tebal. Terus lebih smooth juga. Sama treble-nya lebih halus lah, lebih smooth gitu. Nah sekarang yang ini sampel yang pakai USB-C ya, indikator warna lampunya merah. Kalau yang ini kan dia pakai DAC bawaannya. Surprisingly gue ngerasa ini yang paling balance memang. Tapi powernya agak kerasa lebih kecil dibanding koneksi yang lain. Bassnya masih gede tapi memang gak segede Bluetooth. Kalau midnya masih mirip lah sama yang kayak Bluetooth ya. Masih kerasa clear, jelas gitu. Masih kerasa agak tebal juga, masih oke. Nah kalau treble-nya yang USB-C itu kerasanya lebih smooth, lebih halus dibanding yang Bluetooth. Yang ini sampel suara pakai iPhone. Kita coba pakai AirPlay 2 ya. Nah kalau yang ini rasanya power nggak segede sama Bluetooth memang ya, masih lebih gede Bluetooth dibanding yang AirPlay ini. Nggak se-warm Bluetooth juga sih rasanya suaranya. Nah yang gue rasa beda itu di mid high-nya. Mid high-nya kerasa yang AirPlay ini ya agak sedikit di boost loh. Ya tapi karena bassnya tetap gede, jadi menurut gue aman aja. Treble-nya masih mirip-mirip sama yang Bluetooth. Music Lover speaker D32 ini menurut gue punya tonal yang menarik banget. Bagus menurut gue sih. Jadi untuk sound quality-nya gue kasih poin 9. Music Lover, kalau cari speaker yang cakep nih buat di desktop atau buat tabletop, udah wireless, terus desainnya vintage, tapi dalamannya lengkap banget, bisa dipakai di iPhone, di AirPlay, Bluetooth 5.3, multi-point connection, udah high res, wireless dan wire, baterainya bisa tahan sampai 11 jam. Rasanya kayaknya ini deh. Gue pribadi sih rekomendasi speaker D32 ini. Dengan harganya yang 3,2 juta, ini value-nya dapat banget. Ya, tapi kan itu pendapat gue Music Lover. Bagusnya sih, cobain sendiri, audisi sendiri, dan pastikan Music Lover percaya sama kuping sendiri. Kalau yang udah nyoba atau mungkin punya, share di kolom komen ya, kita diskusi. Kayaknya itu aja dari gue hari ini Music Lover. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.